menjelaskan tentang beberapa materi fikih munakahat ya, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 4 pada kali ini. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu ya. Yang pertama ada walimatul urs. Yaitu ialah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan khusus pernikahan ya, dan tidak digunakan perhelatan di luar pernikahan. Karena itulah secara umum walimatul urs diartikan dengan pesta pernikahan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ya, dengan menghidangkan sebuah makanan. Dan kemudian hukum menghadiri walimatul urs adalah fardu, sedangkan memenuhi undangan selain walimatul urs. Adapun perbedaan pendapat itu adalah yang pertama fardu ain. Setiap orang yang diundang dan farduan tersebut juga bisa menghilang dengan sebab uzur yang menunjukkan tidak bisa menghadiri undangan tersebut, yang memungkinkan tidak bisa menghadirkan undangan tersebut ya. Yang kedua ada hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam berkeluarga. Yang pertama ada menafkahi ya. Menafkahi, suami wajib memberi nafkah secara cukup untuk memenuhi kebutuhan sama sandang, pangan, papan, dan biaya untuk anak-anak. Selanjutnya ada menggauli istri. Selain menafkah lahir ya, istri juga membutuhkan nafkah lahir batin. Yang ketiga menjaga istri. Sebagai suami sudah sepatutnya ya kita calon suami untuk menjaga marwah istri ya, dan tidak menceritakan kejelekan dan keburukan di hadapan orang lain. Yang selanjutnya membimbing istri. Suami adalah imam atau pemimpin yang bagi istri atau keluarganya ya. Maka sudah sepatutnya Anda memberikan contoh yang baik dan membimbing keluarga ke jalan yang benar dan jalan yang lurus dengan tuntutan syariat. Yang selanjutnya memperlakukan istri dengan baik ya. Menikahi seorang perempuan artinya Anda sudah siap mengambil alih tanggung jawab dari orang tuanya, dan karena itu suami diwajibkan untuk selalu memperlakukan istri sebaik mungkin, menjaganya dengan penuh kasih sayang. Yang selanjutnya ada kebalikannya ya, hak dan kewajiban istri terhadap suami dalam keluarganya. Yang pertama taat ya dan patuh kepada suami. Artinya istri yang baik harus patuh kepada perintah suaminya ya. Namun kepatuhan istri juga tidak berlaku atau harus menolak bila suami memerintahkan untuk berbuat dosa gitu. Misalnya istri disuruh tidak sholat, kan itu kewajiban, jadi nggak boleh. Selanjutnya pergi melayani suami, melayani ajakan suami dalam bersenggama merupakan kewajiban yang harus dijalankan ya. Yang selanjutnya pergi tidak izin dari suami. Istri tidak boleh pergi begitu saja tanpa seizin suami. Yang selanjutnya istri menjaga nama baik suami. Seorang istri harus selalu mengharumkan nama suami ya. Yang selanjutnya menjaga diri dari amanah terhadap suami. Tidak memasukkan tamu selain di rumah. Tidak boleh tanpa seizin suami memasukkan orang lain di rumah. Yang selanjutnya ada nafkah ya. Segala bentuk pembelanjaan ya, artinya itu segala bentuk pembelanjaan manusia terhadap dirinya dengan keluarganya, dari makanan, pakaian, dan tempat singgah atau tempat tinggal. Seorang suami mempunyai
kewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya dalam segala kondisi ya, baik sang istri dalam keadaan masih kecil, miskin, ya kaya ataupun muslimah ataupun zimmi, sampai walau seorang istri mempunyai sebuah cacat fisik yang mengakibatkan seorang suami tidak bisa bercampur dengan istri. Ulama Hanafiyah berpendapat ya, kewajiban memberi nafkah ini bermula setelah berlangsungnya akad pernikahan yang sah, meskipun sang istri belum berpindah rumah suaminya. Pendapat mereka ini dilandaskan bahwa kewajiban nafkah istri merupakan bentuk konsekuensi ya, tanggung jawab dari akad yang sah. Karena dengan adanya akad yang sah, maka istri sudah dianggap menjadi tawanan dengan suaminya, dan apabila istri menolak maka dia tidak berhak mendapat nafkah, dikarenakan istri itu telah berbuat durhaka atau bisa disebut kepada suaminya dengan menolak permintaan suaminya tersebut. Selanjutnya ada kiswah ya, atau pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia selama makanan kebutuhan pokok manusia ya, seluruhnya untuk menutup aurat dan menutup dirinya. Namun seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan dengan simbolis atau jabatan. Yang selanjutnya ada kedudukan harta dalam pernikahan. Berpindahnya harta orang tua ke anak itu ada 3, dibagi menjadi 3. Yang pertama, jika harta orang tua pindah ke anak sebelum meninggal. Yang kedua, jika harta orang tua pindah ke anak dan orang tua sudah meninggal. Yang terakhir, harta itu diberikan semasa hidup dan dibagikan setelah meninggal, atau bisa disebut dengan wasiat. Yang selanjutnya, hutang kepada Allah atau nazar. Terus hutang selama manusia harus sesama manusia itu harus diselesaikan. Wasiat jangan dipenuhi jika untuk kemungkaran. Contoh wasiat haram, jika ayah meninggal, harta untuk membeli minum enggak boleh. Yang selanjutnya hukum menikahi orang yang pernah berzina adalah boleh ya, akan tetapi orang tersebut itu benar-benar bertaubat yang sungguh-sungguh, karena berniat untuk memuliakan orang itu boleh sekali. Dan yang tidak diperbolehkan adalah menikahi pezina yang tidak pernah bertobat. Jadi kita sebagai orang pria ya, sepatutnya kita memuliakan wanita gitu, apalagi ingin menikahinya. Terus yang selanjutnya, perjanjian pernikahan. Perjanjian pernikahan adalah suatu bentuk dari perjanjian perkawinan, termasuk perjanjian ya antara satu pihak dengan pihak yang lainnya sebagai perjanjian. Maka jaga perkawinan termasuk ke dalam aspek muamalah. Jadi hukum praktik muamalah boleh dilakukan ya, hingga ada dalil yang menunjukkan bahwa hukum sebaliknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.